Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Azmiati Mursyidah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 220600125. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Pengembangan Media Storycards Digital menggunakan model Think Pair Share untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 3. Tugas akhir ini disusun di bawah bimbingan Ibu Dr. Anik Yuliani MPD sebagai dosen pembimbing 1 dan Ibu Dr. Hajah Komala MPD sebagai dosen pembimbing 2. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang pertama, pada latar belakang. Kemampuan berbicara berperan penting karena termasuk dalam 4 kemampuan berbahasa yang perlu dikembangkan oleh siswa. Terdapat 4 kemampuan berbahasa diantaranya yaitu kemampuan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Kemampuan berbicara juga berperan penting karena tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Jika seseorang memiliki kemampuan berbicara yang kurang baik, maka itu akan menjadi hambatan baginya dalam berinteraksi dengan orang lain. Menurut Supriyadi, dalam Dahlia et al. 2023 menyatakan bahwa kemampuan berbicara ini berperan penting bagi siswa karena berpengaruh pada aspek yang lain, seperti berpengaruh pada aspek komunikasi, kemampuan berpikir, membaca, menulis, dan mendengarkan. Menurut Bruce dalam Angelina dan Tarmini 2022 menyatakan bahwa tujuan pembelajaran berbicara siswa sekolah dasar kelas rendah adalah untuk mendorong siswa dalam berlatih berbagi pengalaman dan pengetahuan, menyampaikan pendapatnya, dan mengoptimalkan keaktifan siswa dalam berbagai aktivitas belajar di kelas. Namun, pada kenyataannya, kemampuan berbicara siswa pada tema bercerita kelas 3 masih belum optimal. Sebagaimana pada hasil wawancara, selain siswa yang bersifat pemalu dan kurang berinteraksi, ketika guru mengajak siswa untuk berbicara atau bercerita, mereka masih merasa grogi walaupun berbicara di depan teman sendiri, sehingga kata-kata atau kalimat yang disampaikan menjadi berantakan. Faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan berbicara siswa yaitu kurangnya penggunaan media pembelajaran dan belum mempraktikkan model pembelajaran yang bervariasi saat pembelajaran di kelas. Jadi, guru cenderung hanya memanfaatkan buku paket sebagai media utama pada saat pembelajaran. Mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dilakukan untuk menghadirkan alternatif media pembelajaran berupa media storycards digital menggunakan model Think Pair Share untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 3. Storycards digital dapat dijadikan sebagai media yang mendukung pembelajaran berbicara siswa sekolah dasar pada tema bercerita, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Storycards yaitu media pembelajaran yang di dalamnya terdapat gambar dan kalimat cerita yang disajikan dalam bentuk kartu. Storycards sudah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Latif et al. 2024 mengungkapkan bahwa terdapat peningkatan pada kemampuan berbicara siswa kelas 3 di SDN 30 Kota Selatan setelah menggunakan storycards. Peningkatan dari siswa yaitu 15 siswa memperoleh presentase 83% dengan kategori mampu dan 3 siswa memperoleh presentase sebesar 17% dengan kategori kurang mampu. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al. 2024 menunjukkan bahwa media kartu bergambar cerita dalam bentuk permainan aramba dapat meningkatkan
kemampuan berbicara siswa dengan hasil rata-rata dari 71 menjadi 82, dan peningkatan ketuntasan dari 60% menjadi 93,3%. Model Think Pair Share ini dipilih karena dari berbagai hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa penggunaan model Think Pair Share dapat berdampak positif terhadap kemampuan berbicara siswa. Karena model ini tidak hanya mendukung pada kemampuan berbicara siswa, tetapi juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang bertahap dari pasangan dan kelompok belajar. Maka, penerapan model Think Pair Share dapat mengasah kemampuan berbicara dalam pembelajaran. Kemudian, novelty atau kebaruan dari media ini terdapat pada pengembangan media yang bertema pengalaman, yang diambil dari materi pengalaman menaiki kendaraan umum dan disesuaikan dengan langkah-langkah model Think Pair Share, dan selain itu ditambahkan pula dengan permainan edukatif berupa kartu tebak kendaraan umum. Selanjutnya ada rumusan masalah pada penelitian ini. Di antaranya yaitu bagaimana proses pengembangan media storycast digital menggunakan model Think Pair Share untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 3. Yang kedua, bagaimana kelayakan media storycast digital menggunakan model Think Pair Share untuk meningkatkan kemampuan berbicara kelas 3. Yang ketiga, apakah media storycast digital menggunakan model Think Pair Share efektif dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 3, dan yang keempat, yaitu kendala-kendala apa yang ditemui pada saat menggunakan media storycast digital menggunakan model Think Pair Share untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 3. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Penelitian ini menganalisis yang pertama, proses pengembangan media storycast digital menggunakan model Think Pair Share untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 3. Yang kedua, menganalisis kelayakan media pembelajaran storycast digital menggunakan model Think Pair Share untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 3. Yang ketiga, menganalisis efektivitas media pembelajaran storycast digital menggunakan model Think Pair Share untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 3. Dan yang keempat, yaitu menganalisis kendala yang ditemui pada saat menggunakan media storycast digital menggunakan model Think Pair Share untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 3. Selanjutnya, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan mengacu pada model ADDIE yang terdiri dari 5 langkah, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Model ini dirancang sebagai model pengembangan yang menerapkan langkah-langkah terstruktur guna menghasilkan produk pembelajaran yang efektif. Model penelitian ini dimulai dengan menganalisis masalah, kemudian merancang media pembelajaran. Setelah itu, ahli media dan ahli materi memvalidasi media pembelajaran untuk dianalisis kelayakannya untuk dapat digunakan. Dan tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Alasan pemilihan model ADI ini dalam penelitian ini adalah karena mempunyai tahapan yang terstruktur, memiliki fleksibilitas yang tinggi, dan dapat digunakan pada berbagai inovasi pengembangan dalam bidang pendidikan, termasuk media pembelajaran. Melalui langkah-langkah yang jelas dan terarah, model ini mampu mengoptimalkan penelitian yang dilakukan untuk menciptakan produk yang relevan dengan karakteristik siswa, serta memenuhi kriteria kelayakan dan efektif untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Fokus penelitian ini adalah pembuatan media storycards digital menggunakan model Think Pair Share untuk melatih kemampuan berbicara siswa kelas 3. Penelitian ini dilakukan di SDN Cipageran Mandiri 1 Kota Cimahi. Subjek penelitian pada penelitian ini melibatkan 10 orang siswa kelas 3G, 30 orang siswa kelas 3D,
dan 30 orang siswa kelas 3B. Selanjutnya, hasil penelitian. Tahap yang pertama adalah analisis. Pada tahap analisis, diawali dengan kegiatan observasi dan wawancara bersama guru. Maka diketahui bahwa kemampuan berbicara siswa kelas 3 masih perlu diperkuat melalui kegiatan pembelajaran yang lebih mendukung, sebab kemampuan berbicara siswa itu bervariasi. Ada siswa yang sudah lancar berbicaranya dengan intonasi yang baik, kosakatanya beragam, dapat berekspresi, dan juga berani untuk tampil di depan kelas. Namun, biasanya siswa berbicara kelas itu hanya pada saat ngobrol dengan temannya sendiri. Sedangkan ketika berbicara di depan kelas, intonasinya menjadi kecil. Ada juga siswa yang masih belum bisa bercerita secara runtut, sehingga kalimatnya masih berantakan dan kosakatanya masih terbatas. Selain itu, dari hasil observasi di kelas 3, hanya sedikit siswa yang berani untuk berbicara di depan kelas. Sebagian besar siswa masih kurang percaya diri dan takut melakukan kesalahan untuk berbicara di depan guru atau di depan teman-temannya. Guru biasanya hanya menggunakan buku cerita atau sesekali menayangkan video animasi sebagai media pembelajaran. Ketika siswa diminta untuk menceritakan ulang cerita yang telah ia baca, hanya beberapa dari mereka yang mau maju untuk bercerita di depan kelas. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya media yang dapat menarik siswa untuk berbicara di depan kelas, khususnya pada kegiatan bercerita. Tahap yang kedua adalah desain. Pada tahap desain, menghasilkan rancangan tampilan media storycards digital. Media ini akan dibuat menggunakan aplikasi Canva dengan berisi cerita tentang pengalaman menaiki kendaraan umum. Storycards ini berukuran 10,5 cm kali 14,8 cm. Storycards ini berisi 8 kartu. Storycards ini berisi 8 kartu, setiap kartu berisi gambar dan ilustrasi, dan 1-2 kalimat cerita ditambahkan cover dan bagian akhir. Pada tahap ini dilakukan pembuatan desain kartu, pemilihan warna, pemilihan bentuk huruf yang menarik dan dapat terbaca jelas, pemilihan elemen yang sesuai, dan pembuatan cerita yang sesuai. Gambar yang digunakan pada storycards memanfaatkan Gemini disesuaikan dengan cerita. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Pada tahap development atau pengembangan, media ini berisi kartu gambar digital yang menampilkan beberapa jenis kendaraan umum. Contohnya seperti bus, kereta api, ojek online, angkot, kapal laut, dan pesawat. Terdapat gambar pada setiap kartu dan disertai dengan petunjuk penugasan yang mengarahkan siswa untuk membuat cerita dan menceritakannya secara runtut. Media storycards ini mengintegrasikan langkah-langkah model think pair share. Media ini juga dilengkapi dengan permainan kartu tebak kendaraan umum untuk mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan suasana belajar yang menarik dan interaktif. Setelah pembuatan media selesai, maka langkah selanjutnya yaitu melaksanakan proses validasi kepada ahli media dan ahli materi untuk menilai kelayakan media. Sebagaimana diperoleh pada tabel 1, rekapitulasi hasil validasi ahli media. Nah, dari validator 1, perolehan jumlah skor yaitu 53, memperoleh persentase 78% dengan kategori layak. Sedangkan validator 2 diperoleh jumlah skor 57 dengan persentase 84% dengan kategori sangat layak. Dan total keduanya yaitu jumlah skor 110 persentase 81% dengan kategori sangat layak. Berdasarkan dari ahli media dari semua aspek penilaian, media ini memperoleh persentase 81% dengan kategori sangat layak. Sedangkan perolehan dari
Rekapitulasi hasil validasi ahli materi. Validator 1 diperoleh jumlah skor 60 dengan presentase 75% dan mendapatkan kategori layak. Sedangkan validator 2 diperoleh jumlah skor 64 dengan presentase 80% dan mendapatkan kategori sangat layak. Total dari keduanya yaitu 124 dengan presentase 78% dan kategori layak. Maka hasil validasi materi dari semua aspek penilaian diperoleh 78% dengan kategori layak. Dengan begitu, media storycards digital sudah layak untuk diaplikasikan pada uji coba yang akan dilaksanakan di kelas 3. Masih dalam tahap pengembangan atau development, langkah selanjutnya yaitu melaksanakan uji coba terbatas dan uji coba luas. Diperoleh pada tabel 2 angket uji terbatas dan tabel 3 angket uji luas. Pada uji terbatas melibatkan 10 orang siswa kelas 3D. Perolehan angket uji terbatas dari aspek keterkaitan terhadap pembelajaran dan media memperoleh jumlah skor 130 dengan presentase 81% dan mendapatkan kategori sangat baik. Pada aspek tampilan media memperoleh jumlah skor 97% dengan presentase 81% dan mendapatkan kategori sangat baik. Pada aspek kemudahan penggunaan media memperoleh jumlah skor 97%, presentase 81%, mendapatkan kategori baik. Pada aspek penerapan model mendapatkan jumlah skor 191 dengan presentase 80% dan kategori sangat baik. Selanjutnya yaitu melakukan uji coba secara luas. Uji coba luas ini melibatkan 30 orang siswa dari kelas 3D. Sebagaimana diperoleh pada tabel 3, hasil angket uji luas dari aspek ketertarikan terhadap pembelajaran dan media diperoleh jumlah skor 402 dengan presentase 84% dan kategorinya sangat baik. Pada aspek tampilan media diperoleh jumlah skor 305, presentase 85%, kategorinya sangat baik. Kemudian pada aspek kemudahan penggunaan media diperoleh 302 dan presentase 48. Kemudian pada aspek kemudahan penggunaan media diperoleh jumlah skor 302 dengan presentase 84% dan kategorinya sangat baik. Selanjutnya aspek penerapan model diperoleh jumlah skor 597 dengan presentase 83% dan kategorinya sangat baik. Dan yang selanjutnya pada aspek manfaat media terhadap kemampuan berbicara diperoleh jumlah skor 379 dengan presentase 79% dengan kategori baik. Maka presentase keseluruhan yang diperoleh yaitu 83% dengan kategori sangat baik. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu implementation atau implementasi. Tahap implementasi dilakukan pada 30 siswa kelas 3B. Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan dengan pre-test dan post-test sebagai instrumen untuk menilai hasil belajar siswa. Dapat dilihat perbandingan dari pre-test dan post-test pada tabel 4, statistika deskriptif pre-test dan post-test. Hasil pada sampel tes menyatakan mean dari pre-test adalah 84 dengan STDNF 9,229, sedangkan hasil mean dari post-test adalah 94,17 dengan STDNF 6,170. Hasil ini membuktikan bahwa rata-rata nilai siswa
setelah post-test lebih tinggi 10,17. Sebelum analisis lebih lanjut, maka data penelitian ini diuji normalitasnya terlebih dahulu untuk mengetahui distribusi data. Sebagaimana diperoleh pada tabel 5, hasil analisis uji normalitas Shapiro-Wilk. Nah, diperoleh nilai signifikansi berada di bawah 0,05. Dengan begitu, pengujian hipotesis dilanjutkan dengan uji Wilcoxon-Sig rank test yang sesuai untuk data yang tidak memenuhi distribusi normal, sebagaimana diperoleh pada tabel 6. Berdasarkan hasil analisis uji Wilcoxon-Sig rank test, diperoleh nilai signifikansi tutile kurang dari 0,001, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil ini membuktikan adanya perbedaan yang signifikan pada kemampuan berbicara siswa sebelum dan sesudah menerapkan media storycards. Dengan begitu, media storycards digital menggunakan model Think Pair Share efektif dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 3. Kemudian tahap yang kelima atau tahap yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi. Pada tahap evaluasi, media yang telah dikembangkan dievaluasi untuk mengetahui kelayakan dan efektivitas penggunaannya dalam pembelajaran. Hasil evaluasi diperoleh dari hasil validasi ahli, respon siswa terhadap penggunaan media, dan hasil analisis kemampuan berbicara siswa setelah implementasi media. Saran perbaikan yang diperoleh selama proses pengembangan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan revisi dan penyempurnaan media. Hasil akhir membuktikan bahwa media dinyatakan telah mencapai kriteria yang ditentukan dan layak untuk dapat diimplementasikan sebagai media pembelajaran untuk mendukung peningkatan kemampuan berbicara siswa. Selanjutnya terdapat kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian dan pengembangan media storycards digital. Di antaranya yaitu pengembangan media storycards digital dibuat dengan aplikasi Canva dan memberikan penugasan sesuai dengan tahap model Think Pair Share yang dirancang untuk mendukung pembelajaran kemampuan berbicara siswa melalui aktivitas berpikir, berdiskusi, dan berbicara. Penambahan permainan tebak kendaraan dibuat untuk memperkuat pemahaman serta menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Media storycards digital mendapat kategori kelayakan dengan hasil penilaian sebesar Media storycards digital mendapatkan Media storycards digital mendapatkan kategori kelayakan dengan hasil penilaian sebesar 81% dari ahli media menunjukkan bahwa media ini termasuk pada kategori sangat layak, dan hasil penilaian sebesar 78% dari ahli materi menunjukkan bahwa media ini termasuk pada kategori layak. Efektivitas media storycards digital menggunakan model Think Pair Share terlihat dari adanya peningkatan kemampuan berbicara siswa kelas 3. Berdasarkan hasil Paired Sample Test, diperoleh peningkatan rata-rata post-test sebesar 10,17. Hasil uji Wilcoxon-Sig rank test menunjukkan nilai signifikansi tutile kurang dari 0,001, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu, penggunaan media storycards digital memberikan perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan berbicara siswa. Yang terakhir, kendala yang ditemui pada saat penelitian diantaranya yaitu beberapa siswa masih membutuhkan arahan dari guru yang memahami. Yang terakhir yaitu kendala yang ditemui pada saat penelitian diantaranya yaitu beberapa siswa masih membutuhkan arahan dari guru untuk memahami penyusunan cerita.
Tidak semua siswa aktif berdiskusi dan memerlukan waktu yang lebih panjang untuk berpikir, berdiskusi, dan bercerita. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.